Kiai Basit, 10 tahun sudah aku menitipkan putraku padamu untuk diajari segala pengetahuan, kearifan dan kebijaksanaan. Dan saat ini aku memiliki firasat kuat bahwa kematianku sudah sangat dekat. Aku rasa sudah saatnya dia mampu dan siap menggantikanku duduk di singgasana ini. Jangan berkata demikian, Gusti Prabu. Tidak ada satupun yang mengetahui ajal kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu itu, Kiai. Tapi firasatku begitu kuat akan hal ini. Dan jika aku mati nanti, aku ingin mati dengan tenang dan tanpa beban, Kiai. Maaf, Gusti Prabu. Apa ada hal yang menjadi beban di pikiran Gusti Prabu? Ya, Kiai. Aku ingin menuntaskan kewajibanku sebagai orang tua. Aku ingin menikahkan putraku Aryo Baskara sebelum ia naik ke singgasana. Menikah? Menikah dengan siapa, Gusti Prabu? Arindi, putri Patih Jalak Sewu. Aku ingin memperkuat hubunganku dengan Patih yang sudah sangat berjasa kepada kerajaan ini, Kiai. Dan aku pikir secara kasta dan derajat mereka berdua cocok. Maaf, Gusti Prabu. Hamba hanya ingin bertanya, kapan pernikahan itu dilangsungkan? Secepat mungkin, Kiai. Saat semua persiapan telah selesai, maka pernikahan bisa dilangsungkan. Jadi tolong sampaikan hal ini kepada putraku Aryo Baskara. Aku akan mengutus prajurit untuk membawa surat dariku untuk putraku. Sendika dawuh, Gusti. Belakangan kok Abah lihat kamu ini ceria banget. Ayo, ada apa? Bah, apa Abah akan marah kalau Hanin suka sama seseorang? Jatuh cinta itu fitrah setiap manusia, Do. Yang penting yang kamu cintai itu seorang yang baik perilaku dan mampu membimbing kamu menuju Allah. Jadi Abah nggak marah, Bah? Iya, Abah nggak marah. Memang anak Abah ini sudah besar kok. Tapi Abah harus tahu, kamu jatuh cinta sama siapa? Sebentar lagi sepertinya orangnya akan datang, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Aryo Baskara maksud kamu, Dok? Enggak, Bah. Ada apa ya, Kiai? Kok seperti ada sesuatu yang apa Dek Hanin sudah menyampaikan kepada Kiai tentang kalau Abah sebenarnya sih yes, Dok. Tapi apa, Kiai? Hampir mustahil kalian bisa bersatu. Aturan keluarga kerajaan tidak mengizinkan rakyat biasa menikah dengan keluarga raja. Apalagi kamu adalah putra mahkota, Aryo. Tidak, Kiai.
Saya tidak akan menikah sebelum saya menjadi raja, dan dengan kekuasaan saya akan rubah aturan yang tidak adil ini. Bukankah Kiai yang mengajarkan kepada saya bahwa di mata Allah semua manusia itu sama? Hanya kadar ketakwaan yang mampu membedakan satu dengan yang lain. Bagaimanapun, cinta saya hanya untuk Hanin, Kiai. Iya, Bah. Begitupun dengan Hanin. Tidak. Semua sudah tidak mungkin lagi, Pangeran Aryo. Memang kenapa, Kiai? Selamat malam, Kiai Basit. Hormat hamba Pangeran Aryo Baskara. Saya datang kemari untuk menyampaikan perintah raja. Saya akan menyampaikan surat Gusti Prabu Mangkuranda untuk Pangeran Aryo Baskara. Surat? Hah? Apa ini? Ini tidak bisa dibenarkan, Kiai. Tidak bisa dibiarkan. Tidak. Saya menolak perintah ini. Kiai, saya tidak sudi kembali ke istana untuk menuruti kehendak Ayahanda Prabu. Lebih baik aku gagal menjadi raja daripada menuruti kehendak Ayahanda. Pangeran Aryo, apakah menurut Pangeran kebahagiaan pribadi lebih penting daripada kebahagiaan orang tua dan kejayaan kerajaan? Tapi Kiai, Hanin, Maaf, Mas. Jangan sampai ibu kecil sepertiku menghalangimu meraih kemuliaan yang seluas jagat raya. Hanin, Pangeran, mari bersiap, Pangeran. Nanti saya akan izinkan Pangeran untuk berpamitan dengan Hanin. Maafkan aku. Aku tidak menyangka semua akan seperti ini. Tidak, Mas. Hanin bahagia. Mas Aryo mendapatkan pasangan yang pantas untuk Mas Aryo. Tenang saja, Mas. Hanin akan baik-baik saja di sini. Hanin, selamanya cinta Mas Aryo tidak akan redup kepadamu, Hanin. Akan selalu terukir di hati Mas. Pangeran, kita berangkat. Selamat tinggal, Hanin. Bahagialah selalu, Mas. Gusti Pangeran Aryo Baskara. Bersabarlah, Duk. Bersabar dan ridho akan rasa sakit dan kecewa adalah perhiasan kaum beriman. Tak bangga kamu mampu tegar seperti ini. Bah, apa memang harus sesakit ini rasanya patah hati, Bah? Ya, Duk. Abah pernah merasakannya. Pasti sama sakitnya seperti saat ibumu dulu wafat meninggalkan Abah saat kamu masih kecil, Duk. Bah, ceritakan lagi tentang ibu, Bah. Ya. Ibumu itu cantik persis seperti kamu, Duk. Abah ini. Beberapa waktu berselang, Pangeran Aryo Baskara resmi menikah dengan Arindi, putri Patih Jalasem. Dan beberapa waktu kemudian, Raja Mangkuranda pun wafat. Dengan demikian, Aryo Baskara resmi naik tahta. Sabar, sudah cukup lama aku tidak mengunjungi guruku Kiai Basit. Menurutmu bagaimana jika hari ini kita berangkat untuk mengunjungi Kiai Basit? Sekaligus aku ingin meminta nasihat kepadanya sebagai bekalku memimpin kerajaan ini. Tolong siapkan barang-barangku, termasuk tasbih yang biasa aku gunakan. Sediko dawuh, Gusti. Maafkan Mas Prabu. Apa benar yang barusan saya dengar? Bahwa Kang Mas Prabu akan pergi mengunjungi Kiai Basit? Sabar, tetap di sini. Ya benar Arindi, dan apa masalahnya buatmu Arindi? Aku tidak punya masalah dengan Kiai Basit, Kang Mas. Tapi dengan putri Kiai Basit, yaitu Hanin. Cukup Arindi,
Aku sudah sering memperingatkanmu untuk tidak mengungkit-ungkit masa laluku. Aku sudah buktikan sejak aku mentaati mendiang ayahanda Mangkuranda untuk menikah denganmu. Aku sudah mulai belajar melupakan Hanin, meskipun itu adalah hal yang mustahil bagiku. Tapi dia hanya wanita biasa dan rakyat jelata yang tidak ada apa-apanya, Mas. Cukup Arindi, jangan sampai kesabaranku habis. Sabar, ayo ikut aku. Baik Gusti. Tunggu Kang Mas, bawa ini sebagai bekal perjalananmu. Ayo sabar, kita berangkat. Aryo, kau pikir aku sudi menjadi istrimu? Memang benar aku sangat menginginkan menjadi ratu di kerajaan ini, tapi tidak sebagai istrimu. Apa kabar kekasihku Arindi? Tidak usah dekat-dekat. Kenapa Kang Mas Subadra sudah jarang kelihatan ke istana? Apa Kang Mas sudah tidak mencintaiku lagi? Bukan begitu sayangku, ini semua demi agar rencana kita berjalan mulus dan rahasia. Dengan begitu ayahmu Patih Jalak Sewu akan bisa menjadi raja dan aku bisa menikah denganmu. Alah, bohong. Bilang saja Mas sudah punya yang lain. Sayang, mana mungkin seperti itu. Tidak mungkin aku bisa menyakiti wanita tercantik yang paling kucinta sepertimu. Oh iya sayang, bagaimana dengan rencana kita? Kapan kau bisa menghabisi Aryo Baskara? Itulah masalahnya Kang Mas. Aku tidak punya kesempatan untuk menjalankan rencana kita. Jangankan menghabisi nyawanya. Sebagai istri aku tak pernah didekatinya. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, Aryo selalu didampingi orang kepercayaannya, si Sabar sialan itu. Sabar, siapa nama Sabar? Lalu bagaimana dengan racun yang kuminta untuk kau masukkan ke dalam minuman suamimu? Kalau itu sih sudah aku berikan kepada Mas Aryo di dalam bekal perjalanannya. Dan aku yakin dia pasti akan meminumnya karena aku lihat dia tidak membawa bekal yang lain. Sedangkan Aryo saat ini sedang berpuasa. Dan sebentar lagi waktu berbuka puasa, Kang Mas. Bagus. Sebentar lagi pasti nyawanya akan melayang. Loh, apa yang kau lakukan di sini? Saya mengambil tasbih Gusti Prabu yang tertinggal, Gusti. Gawat Kang Mas. Bagaimana kalau Sabar sialan itu mendengar pembicaraan kita? Apanya yang gawat Arindi Subadra? Dasar kalian berdua goblok. Baiklah. Kalau begitu aku sendiri yang harus turun tangan. Ayo. Alhamdulillah, sudah waktunya berbuka puasa. Prajurit, ambil bekal makanan dan minumanku. Aku harus berbuka puasa. Ampun Gusti Prabu, semua bekal berada di atas kuda yang dibawa Sabar, Gusti. Subhanallah. Lalu di mana Sabar? Mengapa lama sekali dia mengambil tasbihku yang tertinggal? Ya sudah, pergilah mencari Sabar. Aku akan berkeliling desa. Siapa tahu ada yang memiliki air minum yang bisa ku minta untuk berbuka. Sendika dawuh Gusti. Tunggu Nyisana. Mohon maaf Nyisana, apakah aku bisa meminta bantuanmu? Ampun Gusti Prabu Aryo Baskara, apa yang bisa saya bantu? Apakah Nyisana memiliki sedikit air minum? Aku akan membelinya jika Nyisana keberatan jika memberikannya secara cuma-cuma. Oh, tidak Gusti Prabu, ambil saja. Kebetulan rumahku tidak jauh dari sini. Gusti Prabu lebih membutuhkannya. Silahkan. Mohon maaf, hamba pamit pergi Gusti. Terima kasih Nyisana. Aku akan selalu mengingat kebaikan ini. Oh iya, silakan Nyisana. Tunggu Nyisana, tunggu. Bagaimana mungkin Nyisana mengenal nama saya dengan baik, sedangkan saya belum lama naik tahta dan di daerah ini belum ada yang mengenali saya. Apakah saya boleh tahu siapa Nyisana? Hadir, kamu Hadir kan? Benar Gusti Prabu,
Prabu. Apa kabarmu, Hanif? Selamat malam, Hanif. Aku Ayu. Saya baik-baik saja, Gusti. Maafkan aku, Hanif. Sampai saat ini aku masih... Cukup, Gusti, cukup. Jangan kau basahi lagi luka yang sudah mengabdi. Kau sudah dimiliki yang lain, Mas. Jangan pernah masuk ke dalam kehidupanku lagi. Maafkan aku, Hani, tapi aku memang masih mencintaimu. Sudah cukup, Gusti. Tolong. Ada apa? Kenapa buru-buru menyusul ke sini? Mohon maaf, Gusti. Hamba diutus Patih Jalak Sewu untuk menyusul Gusti Prabu karena ada masalah gawat yang terjadi di istana. Apa? Baiklah, ayo segera kembali ke istana. Hanin, lain waktu kita pasti akan berjumpa lagi. Sampaikan salam takdirku kepada Kiai Basit. Arindi, ingat rencana kita. Jangan sampai ada kesalahan. Baik, Ayah. Ada apa sebenarnya ini, Patih Jalak Sewu? Maaf, Gusti. Sebaiknya Gusti bertanya pada Arindi putriku. Ada apa, Arindi? Mengapa kau menangis seperti itu? Ampun, Kang Mas Prabu. Aku sudah tidak suci lagi. Aku kotor, Kang Mas. Aku tidak pantas lagi menjadi istrimu. Aku malu, Kang Mas. Ada apa ini sebenarnya? Patih Jalak Sewu, coba jelaskan padaku. Ampun, Gusti Prabu. Apa benar Gusti menyuruh Sabar, orang kepercayaan Gusti, pulang ke istana untuk mengambil sesuatu? Ya, itu benar. Lalu apa ada yang salah dengan itu? Ampun, Gusti. Pada saat Sabar memasuki ruang pribadi Gusti Prabu, Arindi saat itu berada seorang diri di dalam ruangan itu. Dan entah setan apa yang merasuki Sabar. Sabar berusaha melecehkan putriku Arindi yang merupakan ratu kerajaan ini. Untung niatnya berhasil digagalkan. Mustahil. Sabar, orang kepercayaanku, tidak mungkin melakukan itu, Patih. Ampun, Gusti. Hambalah saksinya. Hamba yang bergegas menolong Ratu Arindi karena mendengar teriakan Ratu Arindi dari dalam istana. Tidak mungkin. Ini semua mustahil. Tolong semua keluar. Sisakan aku dan Patih di ruangan ini. Ampun, Gusti Prabu. Apakah Sabar sudah kembali menemui Gusti sampai saat ini? Jika tidak, itu karena dia berusaha melarikan diri, Gusti. Astagfirullahaladzim. Jika itu benar, sebagai raja aku harus berlaku adil. Ampun, Gusti Patih. Kami sudah mengetahui keberadaan Sabar, Gusti. Saat ini dia berada di rumah Kiai Basit. Bagus, segera bawa dia kembali ke istana. Tidak, Patih. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku tidak mau dia kembali ke istana ini lagi. Tapi, Gusti, prajurit, berikan ini kepada Sabar. Ini adalah hadiah terakhir dariku atas pengabdiannya selama ini. Suruh dia mengambil hadiahnya kepada Al-Gojo. Apa? Hadiah, Gusti? Setelah yang dia lakukan kepada Arindi istrimu? Ya, hadiah. Aku rasa itu pantas untuknya. Setelah ini aku tidak ingin melihatnya. Aku sudah mengambil keputusan, Patih. Untuk masalah Arindi, aku lihat dia baik-baik saja. Maaf, aku harus istirahat, Patih. Sialan, Aryo. Prajurit, sini kamu. Ada apa, Patih? Berikan kepadaku surat hadiah itu. Biar aku yang mengantarkannya kepada Al-Gojo Bedol Sukmo. Tapi, Patih... Tidak usah membantahku atau aku habisi kamu. Ampun, Patih. Pergi kamu dari sini. Enak saja. Sabar malah mau dikasih hadiah. Puluhan tahun aku mengabdi kepada kerajaan ini. Sekali saja aku tidak pernah mendapatkan hadiah seperti Sabar sialan itu. Daripada diberikan untuknya, lebih baik aku yang mengambil hadiahnya. Lumayan buat ngopi angkringan sambil main FF atau PUBG.
Ini apa ya? Kok kayak tembelek ayam? Hampir baik kepijak aku. Tapi agak dulu. Ayam bener apa bukan loh? Coba tak cium. Iya, bau-baunya sih tai ayam. Tapi apa iya beneran tai ayam sih? Siapa tahu bukan. Biar mantap, coba tak cecep dulu. Jebule tenanan tembelek ayam, rasanya getir campur sepet. Untung ngecek dulu, jadi tidak kepijak aku tadi. Algojo Bedol Sukmo. Kok kayak ada suara? Apa tembelek ayam ini bisa ngomong ya? Cek, coba. Algojo, ini aku Patih Jalak Sewu. Lah, Patih tembelek sewu. Jalak Sewu. Hormat saya Patih. Ada apa kok tiba-tiba datang kemari? Oke, to the point saja. Aku kemari untuk mengantarkan surat dari Prabu Aryo Baskara ini kepadamu. Baca aja sendiri. Algojo Bedol Sukmo. Laksanakan perintahku dalam surat ini tanpa ragu-ragu. Aku perintahkan padamu, habisi orang yang membawa surat ini kepadamu sebagai hukuman karena orang itu adalah pengkhianat kerajaan. Dan setelah itu, segera bawakan kepalanya kepadaku sebagai bukti kau telah melaksanakan perintahku. Tertanda, Prabu Aryo Baskara. Algojo, kenapa lama sekali? Ayo, tidak usah malu-malu. Laksanakan perintah Prabu Aryo. Dengan senang hati aku akan menerimanya. Sebelumnya maaf loh ini Patih. Alah, tidak usah sungkan. Ayo keluarkan, berikan kepadaku. Maaf loh Gusti Patih. Hadiah macam apa ini? Tidak kusangka, ternyata sampean adalah pengkhianat. Dasar tembelek sewu. Tinggal satu tugas lagi. Ya, malah banyak anak-anak kecil nonton di dalam aja. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Takzim kawula santri panjenengan Kiai Basit. Ada apa gerangan Kiai datang kemari Kiai? Begini Gusti Prabu, sebenarnya hormat hamba Prabu Aryo Baskara, hamba datang menghadap untuk melapor bahwa perintah Gusti Prabu sudah hamba laksanakan dengan baik, seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini buktinya Gusti. Apa? Kenapa Patih Jalak Sewu yang kau penggal Algojo? Ampun Gusti, sebagaimana Gusti Prabu perintahkan di dalam isi surat perintah Gusti kepada hamba, hamba kemari membawakan kepala pengkhianat kerajaan, yaitu kepala Patih Jalak Sewu, karena Patihlah yang mengantarkan surat itu kepada hamba. Ampuni hamba paduka Gusti Prabu. Hamba yang bersalah. Sebelum hamba sempat mengantarkan sendiri surat itu kepada Sabar, Patih memaksa hamba untuk memberikan surat itu kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu di mana Sabar? Maaf Gusti Prabu, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya dan kebatilan pasti akan sirna. Becik ketitik, olo ketoro, ketamakan dan keserakahan pasti akan runtuh. Saat ini Sabar ada dalam perlindungan saya. Sabar menitipkan surat ini untuk Gusti Prabu, bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Patih Jalak Sewu dan Ratu Arindi yang juga bekerja sama dengan Panglima Subadra. Sudah kuduga mereka bertiga bersekongkol untuk membunuhku, karena dengan kematianku Patih Jalak Sewu lah yang berhak menjadi raja, karena ayahku hanya memiliki satu putra, yaitu aku. Dan sejak lama aku sudah mengetahui bahwa Arindi hanya memanfaatkanku bersama Subadra kekasih gelapnya.
Algojo, kejar dan buru Arindi bersama Panglima Subadra dan hukum seberat-beratnya. Baik Gusti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Kiai. Santrimu ini akan selalu tersesat jika tanpa bimbingan dan petunjukmu. Bersyukurlah kepada Allah yang maha memiliki petunjuk Gusti. Innal huda hudallah. Jih Kiai. Mari Kiai, saya akan menjamu Kiai di dalam. Kiai pasti capek setelah menempuh perjalanan. Aku bukanlah seorang raja. Berarti aku bebas menikah dengan kamu. Terus yang jadi raja siapa? Tuh orangnya.